Nggih, ini ada yang mau disampaikan dari pimpinan Majelis Ulama Kabupaten, Ustadz, yang akan diwakili oleh Pak Mughofir. Oh iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, Bapak Yai yang kami muliakan, kami takdimi, kami hormati, Bapak Bupati yang wakili, Bapak Dandim, Kapolres, dan bapak-bapak pejabat lainnya, para alim ulama yang saya hormati. Yang pertama, bahwa beberapa bulan yang lalu MTA ini pernah dibahas di kantor Kementerian Agama waktu raker kepala-kepala KUA. Kemudian masukan pada kami Majelis Ulama itu ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Kami belum ada referensinya. Dan alhamdulillah salah satu kepala KUA itu mengikuti MTA. Karena ada yang mengikuti beberapa waktu, kemudian ada surat pada kami yang memberikan bahwa satu organisasi MTA sudah masuk di Lampung Utara. Yang kami tanyakan gini Pak Yai, yang pertama, MTA ini masuk pada lembaga keagamaan, apa lembaga pendidikan, apa lembaga dakwah? Sebab kami ini mau mengkriterikan MTA ini agak bingung juga, sebab referensi dari lembaga-lembaga itu MTA belum masuk di dalamnya. Karena sudah lama sampai sekarang saya belum tahu MTA masuk lembaga dakwah, apa pendidikan, apa lembaga keagamaan. Satu. Yang kedua, di dalam sini pada makalah ini tadi di halaman 7 ini diterangkan bahwa di dalamnya ini yang sering menjadi persoalan-persoalan pada pengembangan MTA adalah karena tidak mengikuti ritual, sajian, tahlilan, kemudian tidak mengikuti ada kematian, ritual dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sejak dulu sudah banyak. Ada organisasi Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, kemudian ada Persis dan lain sebagainya. Ini condongnya faham ini kemana? Apa berdiri sendiri? Nah, sebab kadang-kadang kami ini bingung, sebab banyak yang tidak mengikuti tahlilan dan lain sebagainya. Ini sudah Pak Yai sampaikan, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini semua sudah banyak ngerti. Tapi kadang-kadang ini MTA ini hampir mirip-mirip itu. Kalau organisasi keagamaan larinya kemana? Jadi kami ada referensinya dari, oh ini berarti condong ke sini. Nah, itu kan jadi sudah dipahami gitu. Yang selanjutnya ini jadi baru ditanyakan beberapa hal yang menghambat MTA di beberapa daerah kaitannya dengan masalah menghalalkan anjing, kemudian bahwa zina itu lebih baik daripada yasinan atau tahlilan. Pada halaman 7 ini juga, ini paling tidak kalau ada asap pasti ada api. Lah, apa hal yang semacam itu memang ada di dalamnya? Sebab kami melihat beberapa media itu sebagaimana Bapak Yai sampaikan, ada yang ditutup, ada yang dilaporkan. Nah, hal-hal yang semacam ini sebab kalau tidak ada kok sampai ada bahwa zina lebih baik daripada tahlilan dan lain sebagainya. Lah ini dari mana asal usulnya? Nah, ini mudah-mudahan di Lampung Utara MTA ini tetap jalan. Tapi kami kalau ada orang yang bertanya, apa masyarakat, apa lembaga, di Majelis Ulama Indonesia itu ada referensinya. Kemudian kaitan itu kan sama dengan pembaruan-pembaruan, ada Mu'abduh, Sayyid Rasid Ridho dan lain sebagainya. Ini juga apakah MTA ini termasuk condong pada pembaruan dalam Islam? Kayak di Arab Saudi ini ada semacam yang sekarang baru berkembang di daerah ini, kadang-kadang menimbulkan faham yang baru. Ini seperti Wahabi. Lah,
apakah itu juga condong ke situ? Lah kami mohon pengertiannya dari MTA. Yang terakhir mohon referensi MTA sehingga kami ini ikut bisa menyampaikan MTA di Lampung Utara ini, sehingga pengajian kalau memang benar itu Al-Quran dan As-Sunnah ikut nyembadani supaya MTA jalan dengan baik, karena itu termasuk di dalamnya mengembangkan agama Islam, mempertahankan agama Islam. Meskipun seperti apa, sebagai umat Islam ini juga harus ikut menyembadani dan ikut juga bertanggung jawab atas perkembangannya agama Islam itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini dari Bapak Ketua Majelis Ulama Kota Bumi. Sedikit saya jelaskan. Pertama, pertanyaan Bapak tadi, MTA itu masuk lembaga keagamaan, lembaga pendidikan atau lembaga dakwah. Tadi sudah saya jelaskan dari awal, MTA itu bukan partai politik, bukan yayasan, bukan masada, bukan organisasi massa, tetapi lembaga dakwah yang berbadan hukum, yayasan. Kegiatannya tentu di bidang dakwah. Dakwah di dalam Islam itu yang paling baik, tadi sudah saya katakan dalam brosur ini pun kami siapkan. Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu dakwah yang dilakukan MTA. Kata Allah, yang paling baik manusia itu mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah, mengajak manusia ini untuk beramal soleh, dan menyatakan diri innani minal muslimin. Itu. Kemudian yang didakwahkan apa? Rasulullah SAW mewariskan Islam itu dua hal. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa mengikuti dua perkara itu, dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunatan nabiyhi, dan sunnah Nabi. Maka yang didakwahkan oleh MTA itu Al-Quran dan sunnah Nabi. Setelah dikaji, dipelajari, dipahami, kemudian didakwahkan, diserukan pada orang lain. Dakwah tidak hanya sekedar mengajak, tapi harus mulai dari dirinya sendiri. Ibda' binafsik. Islamnya tidak hanya teori-teori disampaikan begini begitu, tapi harus diamalkan, mengamalkan. Biasa Bapak, kalau tadi ada orang, dan ini biasanya digunakan begitu, kalau tidak ada api, tidak ada asap, itu tidak bisa dipakai di dalam Islam. Justru api ini sumbernya api fitnah, kalau mau dipakai. Sumber fitnahnya timbul dari orang yang namanya Marzuki Mustamar, seorang kiai dan dia seorang dosen Universitas Islam Negeri Malang. Sudah didatangi oleh ketua MTA perwakilan Malang, karena pidatonya dikasetkan terus disebar di mana-mana, nyetel itu yang tidak suka pada MTA, nyetel itu. Datangi, Bapak tahu dari mana kok bicara Pak MTA itu betul menghalalkan anjing, apa betul MTA itu mengatakan zina lebih baik dari tahlilan? Jawabnya apa? Itu yang mengatakan teman saya. Gitu? Seorang kiai kalau berkata sesuatu yang jelek mengatakan itu teman saya, itu pun sudah tidak benar. Maka seorang muslim apalagi kiai, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma faltum nadimin. Ya. Hei orang iman, kalau kamu mendengar orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Jangan sampai dengan berita kamu mengambil suatu keputusan, akhirnya kamu menjadi menyesal di kemudian hari. Mungkin orang bertanya, lah itu kan kalau orang fasik yang membawa, ini kiai dan dosen. Untuk mengetahui berita itu fasik apa tidak, tabayun dulu. Terus diketahui. Kalau beritanya itu berita benar, kalau yang menghabarkan itu orang Islam dan berita itu benar, itu pun tidak dapat dibenarkan. Kalau berita itu benar, tujuanmu apa? Malah disiar-siarkan, tidak menegur kepada yang bersangkutan. Padahal di dalam Islam tawasau bil haq, tawasau bisa sabar. Kalau melihat saudaramu salah, luruskan. Ya, dengan tunjukkan yang benar, tunjukkan yang benar dengan kesabaran. Kalau beritamu salah, disebarluaskan. Lah itulah si pembawa berita itu orang fasik. Walaupun kiai fasik ya seperti itu. Itu bukan ngomong kosong, itu sudah sampai berita itu. Bujuk bukan hanya Majelis Ulama di sini Bapak, sudah sampai di Majelis Ulama Pusat. Beberapa hari yang lalu tanggal 10, tanggal 9 pemilihan umum Pileg, tanggal 10 saya dipanggil ke Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta. Saya kemudian Pak Harto, pengurus pusat yang sekarang juga ada di sini, Pak Medi, datang di sana, Dr. Suparno yang pernah juga ngajar di sana, mana itu di Pontianak ya, dipanggil di sana. Dasarnya juga hanya itu. Salah satu diantaranya juga mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Justru apinya itu api fitnah, saya katakan. Karena api fitnah tadi lah, maka timbul asapnya asap gelap. Api fitnah. Maka itu karena itu fitnah, terus di mana saja orang akhirnya makin tahu. Ada suatu tempat di Wonosobo. Ya, belum pernah ngerti NTA, belum pernah dengar NTA radio ya ndak tengah, tapi dengar kaset itu tadi. Ini bukan omong kosong, boleh dibuktikan. Mendengar kaset itu dia heran, masa Pak Sukino Ustadz Majelis Tafsir mengajarkan semacam itu. Saya kok tidak percaya, padahal belum pernah dengar NTA ya. Akhirnya mengajak santri-santrinya 40 orang kalau tidak salah datang ke pusat sana. Akan datang di Ahad pagi, ya menanyakan seperti itu. Menanyakan seperti itu. Akhirnya beliau menyadari, sejak saya mendengar itu saya sudah tidak percaya, tidak mungkin. Akhirnya saya tunjukkan ini Pak. Jadi di Ahad pagi MTA itu selalu membahas suatu agama melalui Ahad pagi itu dengan brosur. Apapun yang dibahas menurut tema yang cocok pada saat itu. Sebentar lagi nanti keluar brosur puasa, karena akan puasa. Brosur MTA itu dibendel sejak ini 1 tahun bendel, 1 tahun dibendel. Maka kalau ingin mengetahui yang diajarkan oleh MTA apa, ambil buku bendel brosur sejak tahun berapa itu sampai tahun terakhir ini 2013 sudah dibendel. Tiap tahun keluar brosur setiap minggu sekali, seminggu tiap minggu pagi itu. Nanti dibengkolkan menjadi 1 tahun. Sekarang dibendel sudah sampai tahun terakhir ini. Nah disitulah yang diajarkan. Juga di CD kan, CD. Jadi ada bukti tertulis brosur, bukti apa yang saya suarakan itu semua bentuk CD. Kalau ingin tahu apa isinya, ambil gitu. Maka pernah Brigadir Jenderal Anton Tabah, Brigadir Polisi, ya,
Tanah berdialog dengan Pak Hasyim Muzadi, ketua besar pengurus dulu, mantan PBNU. Pak Hasyim Muzadi ya cerita begitu. Akhirnya Pak Kiai, kalau memang MTA seperti itu, tolong tunjukkan mana buktinya. Kalau memang seperti itu, saya nanti langsung akan saya tindak MTA. Dia jenderal polisi, kemudian juga pengurus Majelis Ulama pusat bagian hukum. Maka saya tindak. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan. Saya sudah mendengarkan kasetnya MTA dari tahun sekian sampai sekian. Bendel brosur saya miliki, tidak ada kalimat yang mengatakan itu. Kecuali dari Marzuki tadi. Nah, kaset Marzuki terus saya iringi dengan jawaban saya. Dimana kalau mendengarkan kasetnya Marzuki, jangan lihat dari Marzuki. Di kaset di MTA yang saya iringi jawabannya. Di situ saya terangkan, ini Ustadz Fasik bohong, belum pernah ketemu saya. Sampai hari ini saya ngomong di sini belum pernah ketemu saya. Tapi ceritanya sudah ketemu, saya beli kitab ini tidak bisa baca malah lari. Belum pernah ketemu itu. Nah kan bohongnya ketok banget. Dan didatangi pimpinan MTA, ternyata cuma katanya teman saya. Nah temanmu dari mana? Saya yakin temannya nanti kalau ditanya ya katanya. Nah itulah padahal menurut hadis Nabi, yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang mengatakan sesuatu dasarnya hanya qila wa qala. Katanya. Nah kalau orang Islam tentu tidak mau menerima katanya. Kalau kembalikan pada surat An-Nur, istri Nabi pernah difitnah, ya, dibaca ayat 15 nanti. Itu dikatakan istri Nabi berbuat serong dengan sahabat Nabi, tersebar seluruh sahabat-sahabat Nabi juga dengar. Apa kita akan mengatakan kalau tidak ada kalau ada asap ya ada api? Apa kita meyakini kalau istri Nabi zina kok tersebar kemana-mana? Coba dibaca aja, artinya saja biar cepat. Ayat 15 itu. Ayo mati itu mic-nya. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 15. Artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Terus ayat berikutnya terus. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Terus saya lagi. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Ya kan? Jadi istri Nabi namanya Aisyah difitnah berbuat serong dengan Sofwan sahabat Nabi. Diberitakan, sebar luas kemana-mana. Maka ayat tadi menegur ya, ittalaqaunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afahikum ma laisa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ingatlah kamu ketika menerima berita bohong dari mulut ke mulut, kemudian kamu sampaikan dengan mulutmu juga. Padahal berita itu dasarnya hanya dari mulut, katanya ini, katanya ini, kamu sampaikan juga. Itu kamu anggap menyampaikan berita bohong tadi dasarnya hanya dari mulut ke mulut, kamu anggap itu suatu yang ringan. Kamu anggap suatu yang ringan. Padahal sisi Allah itu wa huwa indallahi azim, di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Padahal kamu hanya mengatakan hayyinan,
Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu sebetulnya tidak tahu ilmunya, kenyataannya itu enggak tahu. Tapi kamu menyampaikan itu ringan saja. Padahal itu perkara yang besar di sisi Allah. Ya mestinya kalau kamu mendengar berita jelek yang diberitakan itu saudara sama muslim, mestinya kamu mengatakan tidak benar itu. Tidak benar. Tidak mungkin orang Islam berbuat semacam itu. Pertama harus ditanamkan tidak benar. Ya. Nah, terus tabayun apa nyata berita itu. Sehingga kalau tidak benar jangan tersebar kemana-mana. Ada asap kemebul, tapi ternyata nggak ada apinya. Apinya api fitnah tadi. Nah itulah. Maka ini sampai semua sahabat-sahabat hampir termakan isu itu. Sampai Nabi sendiri dalam riwayat itu mendiamkan Aisyah beberapa hari, hampir 1 bulan. Ya. Kemudian ketika Aisyah sakit, itu pun di tempat orang tuanya, di Abu Bakar. Nabi menjenguk itu tidak ngomong apa-apa, cuma menanya, hai Aisyah, berita itu apa kamu lakukan? Lebih baik kamu mengaku saja. Kalau kamu mengaku berita itu terjadi, memang kamu berbuat seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Ya. Kalau memang tidak terjadi, mengapa berita itu tersebar kemana-mana? Itu dalam keadaan sakit Aisyah. Terus Aisyah menanya, ya Rasulullah, tanyakan kepada bapak saya. Bapaknya maksudnya Abu Bakar, ya di rumahnya. Abu Bakar menjawab, saya suruh menjawab apa kalau sudah berita semacam itu? Ya sudah. Nangis akhirnya Aisyah. Nangis, tidak butuh jawaban dari orang lain, termasuk dari bapaknya. Nangis pada Allah. Nah, turunlah ayat itu dari surat An-Nur ya 11 itu. Turunkan ayat itu membersihkan bahwa Aisyah dan Sofwan adalah tidak berbuat seperti itu. Bersih, dibersihkan oleh Allah. Lah ketika turun ayat itu dibersihkan oleh Allah, Nabi membacakan ayat itu. Ketika Nabi duduk di situ, keluar keringat yang luar biasa. Ternyata turun ayat itu. Setelah itu Nabi menyampaikan. Terus Abu Bakar mengatakan, hai Aisyah, bangunlah kamu, ucapkan terima kasih kepada Nabi, pada suamimu, pada Nabi. Apa kata Aisyah? Saya tidak akan berterima kasih kepada Nabi. Jawabnya, karena yang membersihkan diri saya bukan Nabi. Yang membersihkan diri saya adalah Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Padahal istri Nabi kena fitnah semacam itu. Ya. Itu turun ayat, coba salah satu aja ayat yang mengatakan berita itu baik, ayat 11-nya. Dibaca artinya saja. Ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Terus, saya lagi terus. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu? Ini perhatikan ini, ya. Terus. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Nah, ya kan? Katakan turun ayat itu yang menerangkan bahwa berita bohong itu jangan kau kira buruk bagimu, tapi itu baik bagimu. Ya, berita bohong menyebarluaskan istri Nabi berbuat fitnah, tersebar di mana-mana, dikatakan oleh Allah itu baik bagimu.
Ya tak? Dan berita bohong itu bukan dari orang lain, itu dari kaummu sendiri, dari jamaahmu sendiri, dari umat Islam itu sendiri. Ya tak? Maka siapa yang membawa berita bohong yang paling banyak penyebarannya, paling besar menanggung dosanya. Nah mestinya kalau orang Islam mendengar berita jelek tentang saudaranya, maka Allah kata, mengapa? Ketika kamu mendengar berita bohong tadi, kamu tidak prasangka baik pada dirimu sendiri. Pada dirimu sendiri itu maksudnya kepada umat Islam. Orang Islam itu satu sama lain seperti satu tubuh. Sebagian sakit, seluruh tubuhnya merasa sakit. Lah saudaramu dikabarkan begitu kok kamu tidak prasangka baik pada dirimu sendiri. Maka ayat tadi mestinya jawabnya kemana? Tidak mungkin. Berbuat begitu tidak mungkin. Harusnya kan gitu. Kok malah kamu terima, kamu telan begitu saja. Ternyata pembawa berita itu orang fasik. Maka orang fasik membawa berita, ya, uji dulu kebenarannya. Ya, siapa orang fasik itu? Titiannya orang fasik, kata Al-Baqarah 227, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Orang fasik itu orang yang suka merusak janji. Setelah janji itu diikrarkan kuat, dia mengakui Allah Tuhannya, Muhammad utusannya, tetapi janji itu diikrari, dikhianati. Mengapa kalau kamu mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad mengatakan saudara sama muslim itu saudaranya, kamu tidak dikatakan mencintai, tidak dikatakan beriman sebelum cinta pada Allah seperti cinta pada dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dirimu diberitakan jelek tentu kamu enggak suka. Kenapa? Kamu memberitakan jelek saudaramu sesama muslim. Nah, itu berarti kan mengkhianati ikrarnya, pengakuan kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Wa yaqtauna ma amarallahu bi ayyusala, dia suka memutus apa yang oleh Allah diperintahkan, menyambung. Kalau memang saudaramu salah, keliru, tegur, luruskan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jangan menyebar luas kemana-mana, akhirnya memfitnah. Tujuannya apa? Supaya orang ini menjauhi, tidak mau menerima. Nah, diluaskan lagi supaya tidak suka dengan pengajiannya. Pengajian orang yang kumpul-kumpul judi, kumpul-kumpul pelacuran, kumpul itu aja tidak pernah kamu. Lah kok judi, pengajian malah kamu sebar fitnahnya seperti itu. Nah, tidak? Maka itu memutus supaya hubungan material satu yang lain timbul kedengkian. Wa yufsiduna fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kita harus hati-hati terhadap begitu itu. Jangan-jangan memang negeri kita ini sekarang kan negeri sedang sakit mentalnya. Ya. Sesama muslim beda paham, beda pendapat, serang menyerang. Itu azab, sekarang itu azab Allah. Ya, jangan merasa bangga. Diazab kita itu. Salah satu di antara bentuk azab dalam surat Al-An'am 65, qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Undur kaifa nusariful ayati la'allahum yaqahun. Allah berkuasa mengirim azab kepadamu dari atas kepalamu. Dalam tafsir diterangkan atas kepala misalnya disambar petir dan hujan batu. Ini sudah terjadi hujan batu di Merapi, saya menyaksikan itu. Sambar petir, sambar awan panas. Nah, itu. Atau di bawah kakimu banjir, tanah longsor terjadi di mana-mana. Yang ketiga, memasukkan kamu kepada suatu golongan yang selalu bertikai, ingin menjatuhkan saudaranya. Persaudaraan sesama muslim sekarang sudah tercabik-cabik. Nabi kita mengatakan sama muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, sudah tidak dipedulikan lagi. Bahkan kadang-kadang membunuh saudara sama muslim merasa lega. Menjatuhkan kehormatan, kewibawaan sesama muslim merasa puas. Menghina, merendahkan, merasa bahagia. Padahal itu haram. Melakukan sesuatu yang haram kok bisa puas.
padahal yang diinginkan surga. Nah inilah Bapak, jadi sumbernya tadi ini sekarang sudah ditangani di Mabes Polri dan sudah sampai di Majelis Ulama Pusat. Saya sudah dipanggil, ternyata dasarnya ya hanya itu. Terus minta saya berikan brosur dari tahun, kumpulan brosur dari tahun 2005 sampai 2013 saya kirim. Kaset saya kirim berapa bendel. Nah, wah kurang apa lagi. Nah, setelah liano Pak apa itu Profesor Khalil Nasid ya, Pak Kodam ada Profesor Khalil Nasid itu mengatakan ya sejuk setelah saya mendapat pendengaran, mendapat jelasan dari Ustadz ini sejuk, tapi di masyarakat kok suaranya lah itu yang perlu diselidiki. Siapa yang membuat kok timbul begini, ini coba dicari sumbernya dari mana, nanti kan ketemu. Jadi jangan sampai dikatakan MTA bikin resah, sebetulnya yang resah itu bukan. Maka di sini diterangkan MTA datang tidak membawa keresahan, tetapi menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Karena dakwah kata Allah itu qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah pun terhadapmu tentang dakwahku kecuali supaya timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Di ayat lain in ajriya ila ala rabbil alamin, saya hanya mengharap upah dari Allah semesta alam. Nah kalau sampai terjadi bikin tersah ini kurang memahami, tapi sudah mendengar berita jelek tanpa diuji kebenarannya. Nah itulah, maka ini yang kemudian yang kedua, condong paham kemana, karena tidak ikut selamatan dan sebagainya. Bapak kalau saya dalam brosur tadi sudah saya jelaskan, yang menjadi permasalahan di berbagai daerah ada sama, yaitu karena kami warga MTA tidak ikut kenduri, ya, sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Karena di Jawa sana kenduri biasanya saji-saji di tempat keramat, yang dianggap keramat supaya tidak ganggu orang lain, tidak nempeli orang, tidak sajeni. Quran itu mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansobu. Ansob itu menyembelih untuk sesaji. Maka kalau sesaji menyembelih itu MTA tidak ikut. Ya, dan tidak ikut acara selamatan kematian pada hari ke-7, hari 40, hari 100.000 dan sebagainya. Bukan tidak ikut tadi ya, di sini tidak ikut acara selamatan kematian. Mengapa tidak ikut? Di sini sudah diterangkan, menurut keyakinan kami itu laisa minal Islam, tidak ditemukan dalam Islam. Sedang Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya, karena nanti sam'a pendengaran akan ditanya, kamu melakukan begitu mendengar keterangannya siapa? Wal basara penglihatan, kamu melakukan perbuatan ibadah seperti itu melihat prakteknya siapa? Wal fuada hati, memahami ajarannya siapa? Ternyata kami cari dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Saya temukan dalam buku, dalam Weda. Saya diberi buku Ustaz Abdul Aziz itu, ternyata acara 7 hari, 3 hari, 40 hari itu ternyata di dalam kitab Weda ayat berapa itu disebut. Saya punya bukunya. Lah berarti ini malah dari ajaran Hindu kalau begitu. Nah, dari ajaran Hindu. Mengapa kita lakukan? Ya tentu kalau ajaran Hindu mestinya kumpul-kumpul tidak memakai
la ilaha illallah. Tidak begitu. Nah, isunya lagi MTA melarang tahlil, itu bohong besar. Ini keluar dari mulut saya sendiri. Selama ini saya tidak pernah mengatakan MTA melarang tahlil. Sangat dianjurkan. Warga MTA sangat dianjurkan untuk bertahlil. Dasarnya uzkurullah dzikran katsira. Zikirlah pada Allah zikir yang banyak. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis Nabi menerangkan begitu. Zikir yang paling afdol adalah zikir tahlil. Jadi tahlil itu kalimat la ilaha illallah, itu tahlil. Itu yang paling afdol. Zikir yang paling afdol la ilaha illallah. Maka kemana-mana, daripada kamu ngalamun, daripada ngobrol, daripada rasan-rasan, banyak aja zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dituntunkan lebih-lebih kalau menunggui orang sakaratul maut. Orang sakaratul maut dituntunkan Nabi, ya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan membaca tahlil. Jadi kalau nunggu orang mati, nurut tuntunan Rasulullah, tuntun supaya membaca la ilaha illallah. Karena di hadis lain Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Mulai biasakan, baik sehat sakit, perbanyak baca tahlil. Nah, baca tahlil. Nah, kalau tahlilan untuk orang mati tadi itu memang kami tidak menemukan. Walaupun demikian, tadi diterangkan juga di dalam tusur ini, kami tidak pernah melarang orang tahlilan. Walaupun kami belum atau tidak mau diajak karena belum mengetahui dalilnya. Dan nanti kalau ditanya Allah, kamu ikut itu dasarnya mana? Kata si anu gini, kata si anu, oh agama nggak boleh kata ini. Agama, oh ya menurut Nabi begini, menurut Quran begini. Karena yang diwariskan oleh Nabi hanya itu. Maka kalau begitu, lana awanuda walakum amalukum, ya sudah, kamu yang senang tahlilan untuk orang mati silahkan tahlilan. Jangan memaksa saya untuk berangkat. Saya pun tidak akan memaksa kamu berhenti. Udah toh, enak toh, memang kita harus saling menghormati begitu. Yang saya herankan itu sudah Islam, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, ora gelem tahlilan wong mati dipermasalahkan. Ora gelem tur tidak pernah ngelarang juga. Sekarang orang mengaku dirinya Islam, tidak pernah sholat, malah tidak pernah dipermasalahkan. Apa tujuannya, ada apa? Mbak yang diurusi yang Islam-Islam yang tidak sholat itu loh. Ya, kamu kok Islam kok tidak sholat, lah itu dituntun sholat. Kamu orang Islam kok tidak selamatan orang mati, lah gitu aja mbok biar. Ya, kalau ada ganjarannya ya kamu yang mete, yang tidak mau tidak dapat. Tapi kalau ternyata itu keliru, yang mengerjakan yang berdosa, yang tidak mengerjakan tidak dosa, kan gitu. Maka bagiku amalku, bagimu amalmu, kamu dan aku saling menghormati. Nanti Allah yang akan menentukan penilaian siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sudah didasari Allah menuntuni kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus terang ya Bapak Ibu-ibu, saya di MTA ini tidak mau gitu. Tetapi mertua saya itu tukang jago, komandan di situ, tukang tahlilan. Setiap ada orang mati peringkat, mesti mertua saya dipanggil, mendoakan sampai nanti pendak pisan bilang kalau bukan mertua saya katanya tidak mandi. Iya betul, bukan ngomong kosong. Tapi saya dengan mertua saya nggak pernah konflik, nggak pernah. Ya wis nak, nggih monggo Pak gitu ha. Sudah, paham ngono ya ngono, monggo Bapak didoke kalau memang Bapak meyakini begitu silahkan. Saya tidak, jangan dipaksa, jangan dicabut SIM-nya. Bahwa gelem tahlil dicabut surat menikahnya.
Kebetulan bapak saya naib gitu. Bapak saya itu naib di kantor urusan agama. Bapak mertua saya naib, yang menikahkan saya sendiri ya dulu ya bapak itu, yang mengeluarkan buku ya bapak wong naib kok. Hanya jangan sampai saya tidak mau tahlilan untuk orang mati, itu bapak saya komendane, terus nanti jangan sampai surat izin menikah dicabut. Enggak. Nah itu harusnya hidup beragama itu ya begitu, itu harusnya. Kenapa harus ribut? Wong nanti di hadapan Allah memikul sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang dikatakan lagi MTA itu Wahabi, itu sebenarnya ya orang yang ngawur saja. Saya belum pernah mengenal Wahabi itu seperti apa. Terus di Arab sana tempatnya di mana? Saya tuh ke Arab Saudi, selain haji saya belum ke tempat mana-mana. Di sana saya enggak ketemu Wahabi, dia enggak pernah. Mengapa kok langsung dicap Wahabi? Orang yang mengecap Wahabi itu kalau ditanya jane Wahabi itu apa? Ya enggak tahu. Apa kamu pernah ketemu dengan Wahabi? Enggak, saya cuma katanya kok, kan begitu nanti. Nah, maka itu berita-berita itu enggak perlu diperhatikan. Jalan terus kalau kita meyakini suatu kebenaran, tidak melanggar hukum undang-undang yang berlaku di negeri ini, jalan terus. Apapun yang terjadi. Nah, gitu. Kecuali kalau kita melanggar hukum undang-undang ya tentu kita akan diluruskan. Kemudian mohon referensi tentang MTA agar kami bisa paham dan mendukung. Bapak ya, referensi yang disajikan oleh MTA dakwah di mana-mana itu hanya Quran dan Sunnah, Bapak. Quran dan Sunnah. Memang saya pernah diundang seminar Jogja. Saya menerangkan ini Quran dan Sunnah, ditanya oleh mengapa MTA tidak memakai ijma dan qiyas. Nah gitu. Kalau sudah memakai Quran dan Sunnah itu ijma qiyas masuk di situ ya. Nah, saya tanyakan, MTA itu memakai ijma. Tapi yang dipakai di MTA bukan ijma ulama, tapi ijma sahabah. Saya tanya balik, kalau ijma ulama coba beri contoh satu. Ulama apa yang pernah bersepakat dalam satu masalah? Tak contohkan waktu itu ulama, malah Majelis Ulama Pusat Indonesia pusat itu berfatwa mengharamkan rokok. Ada ndak ulama yang masih merokok? Nah, berarti kan ulama tidak sepakat ini. Ulamanya tidak sepakat. Wong Majelis ulamanya melarang, malah menetapkan hukumnya haram. Gue nyatanya banyak ulama yang masih ngelepis ngerokok. Tidak sepakat ini. Terus sekarang mau pilpres ini, banyak ulama yang mendukung Prabowo, ada lagi ulama yang mendukung Jokowi. Kan tidak sepakat juga ini. Coba carikan contoh ulama apa yang sepakat. Jangan kan ulama sak dunya, kadang sak RT aja gak cocok. Nah itu kan. Makanya yang dipakai ijma ussamah, ijma sahabat. Ijma sahabat itu ya, kesepakatan para sahabat. Sahabat dahulu zaman Nabi hidup, ketika orang berbuat minum khamr, mabuk itu dicambuk 40 kali. Setelah Nabi wafat, ketika Khalifah Umar dicambuk 80 kali. Sahabat-sahabat yang lain masih hidup diam, menyetujui. Ketika Khalifah Abu Bakar, Umar sholat Jumat adzan 1 kali. 1 kali adzan. Ketika Khalifah Utsman adzan 2 kali. Ketika Khalifah Utsman mengadakan adzan 2 kali, sahabat-sahabat Nabi yang lain yang masih hidup ada membiarkan. Berarti sepakat ulama-ulama yang ada, ijma sahabat, berarti sahabat-sahabat yang ada menyaksikan kejadian itu, tidak menentang, tidak membantah, berarti menyepakati. Maka ijma yang dipakai oleh MTA itu ijma sahabat. Kalau ulama, saya belum bisa menemukan yang disepakati ulama itu tentang apa. Sampai sekarang ini aja meneh ulama sak dunya. Ya. Ulama sak RT kadang kala ora sepakat kok. Ya, yang jelas-jelas contohnya aja
Majelis Ulama Indonesia. Itu oleh Majelis Ulama daerah pun ada yang tidak sepakat. Jadi kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia rokok haram itu harusnya kan berlaku seluruh umat Islam, termasuk Majelis Ulamanya di daerah, termasuk Majelis Ulama daerah yang ngerokok banyak. Nah itu kan tidak sepakat berarti. Begitulah Bapak. Nah kias kemudian, kias saya ditanya di Majelis Ulama pusat juga. Ya kias. Dalam hadis Nabi diterangkan kalau anjing menjilat di bejana, ya, menjilat itu maksudnya minum. Idza walagal kalbul fil ina itu maksudnya minum. Karena anjing kalau minum tuh jilat-jilat itu. Sisa air yang diminum anjing dibuang. Sisanya. Tempatnya dibasuh 7 kali, yang sekali campur debu. Tapi di hadis lain Nabi mengatakan kalau kamu melepaskan anjing dengan membaca bismillah untuk berburu, kemudian binatang yang diburu anjing tadi berkelahi dengan anjingnya, mati dibawa pulang, halal disembelih, tidak usah disembelih, halal dimakan. Tapi kalau dibawa pulang kasihkan majikannya masih dalam keadaan hidup, supaya disembelih dulu. Saya timbul pertanyaan, binatang yang diburu anjing tadi kira-kira kena liarnya enggak? Nah, tapi enggak diperintah itu untuk membasuh 7 kali. Nah maka terus beliau nanya, apa enggak ada kias? Kias itu ada. Kias itu yang sejenis. Nah jawab begitu. Nah katanya kan gitu. Kalau benda cair dikiaskan benda padat kan tidak pas. Nah mengkias itu misalnya babi dikiaskan dengan celeng. Babi itu haram, celeng itu haram. Ya. Kalau babinya haram, babinya haram. Ya gitu. Anjing itu misalnya ditanyakan juga anjing, apa ada dalam Quran mengharamkan anjing? Tidak ada. Tapi dalam hadis ada kullu dzinabin minasyiba huwa haram. Semua binatang buas yang bertaring itu haram. Jadi tidak hanya anjing. Maka Nabi secara menyeluruh menyebut binatang buas yang bertaring. Kalau diterinci banyak, anjing, harimau, kucing kan banyak sekali. Maka disebut satu, semua binatang buas yang bertaring haram apapun wujudnya. Anjing bertaring apa enggak? Bertaring ya haram. Nah kok muncul katanya ente menghalalkan anjing, kan aneh. Padahal brosur tentang halal haram sudah dikeluarkan. Ada juga, dan saya bawakan juga, saya berikan di Majelis Ulama sana. Begitulah Bapak, mudah-mudahan menjadi dipahami. Jika literaturnya kita itu Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan pertemuan ini, dan saya berharap Majelis Ulama Kota Bumi dan Majelis Ulama yang lain, karena Majelis Ulama itu pencerahan umat. Kalau ada kegiatan umat Islam mengkaji mendalami Al-Quran, paling tidak pertama harus syukur, senang. Alhamdulillah zaman sekarang masih ada orang sempat menekuni belajar Quran. Ya, biasanya kalau ada pengumuman dangdutan, salah lapangan penuh. Bapak pernah lihat gak di TV itu? Jam 8 sampai malam terus itu ada acara live. Anak muda, anak mudi dah di setel ke mau jangan jogetan kabeh, padahal jam 8 pagi waktunya sekolah, waktu kok yo neng kono itu apa nantinya. Sampai sekarang ini terus terjadi perzinahan, pelecehan seksual, ya. Anak SMP menzinai temannya SMP, SD menzinai temannya. Apa yang akan terjadi nanti kalau gitu kita biarkan? Maka di MTA tekankan, kalau ada warga MTA zina, boikot, keluarkan dari MTA, ketemu di jalan jangan diucap salam. Nah kok malah katanya lebih baik, itu kan luar biasa ini. Nah inilah, maka semuanya itu apa yang saya katakan bisa dibuktikan. Syukur kapan Bapak suatu waktu, kapan saja nanti bisa datang ke pusat, lihat literatur yang ada di MTA itu apa saja, bukunya apa saja. Bapak mau tanya tafsir apa aja ada, hadis apa aja, komplit insya Allah komplit. Tim ilmunya pun juga lengkap, semua lulusan dari pondok Gontor, ada pondok Cikarima, bahkan ada yang lulusan dari Al-Azhar Mesir. Itu yang saya bentuk untuk tim ilmu supaya mengkaji ini. Sebab saya sendiri kan tidak mungkin kalau sengayai begini. Ada bentuk tim ilmu mengkaji kitab-kitab yang ada. Nah, disitulah nanti setelah itu didiskusikan. Nah, hasil sebenarnya nanti disampaikan pada saya. Hal yang sekiranya kurang pas
dalam pemahamannya saya luruskan, yang tidak pas langsung dicetak. Itu perjalanan yang ada di MTA seperti itu, dan bisa disaksikan setiap saat datang ke sana. Tidak usah kencan, enggak. Nek kencan nanti dikira rekayasa. Datang aja. Ya, saya rasa cukup Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita ini, dan seluruh umat Islam di Kota Bumi, Kabupaten Kota Bumi khususnya, dan umumnya di Lampung, Provinsi Lampung, mudah-mudahan bisa memahami keberadaan kita. Dan kita kalau ada begitu-begitu ingat hadis Nabi tadi. Memang Islam dulu awalnya datang asing, tidak mengerti, jadi aneh, tapi nanti akan kembali asing seperti semula ketika orang-orang sudah mulai jauh dari tuntunan yang benar, semacam kurang memperhatikan. Nanti orang mengikuti tuntunan yang benar, baru mengkaji itu aja tampak dikatakan asing lagi. Tapi Nabi mengatakan bahagia bagi orang yang asing. Nah, mudah-mudahan kebahagiaan ini yang akan kita raih. Baiklah, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.